Dimensi sikap dan perilaku mendewasa menurut pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal yang berasaskan pendidikan sepanjang hayat berorientasi pada terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku peserta didik ke arah mendewasa. Orang mendewasa, maturing person, mempunyai makna yang berbeda dengan orang dewasa, a mature person. Orang dewasa ditandai dengan pertumbuhan biologis dan perkembangan psikologis. Sedangkan perkataan mendewasa adalah orang yang senantiasa mengembangkan potensi diri dan berupaya mencapai kepuasan diri dalam kehidupan yang baik dan bermakna bagi dirinya dan lingkungannya. Berbagai indikator orang mendewasa dapat diketahui dari sikap dan perilaku yang tercakup dalam dimensi-dimensi mendewasa. Berikut penjelasannya. 1. Perubahan dari sikap menggantungkan diri ke arah kemandirian. Setiap manusia pasti akan membutuhkan bantuan dan interaksi dengan orang lain. Ketergantungan sikap dan perilaku terhadap orang lain secara ideal. Makin bertambahnya usia seseorang, maka akan makin berkurang dan pada akhirnya akan mampu menjadi mandiri. 2. Perubahan dari sikap dan perilaku pasif ke arah sikap dan perilaku aktif. Seseorang yang memiliki sikap pasif cenderung akan menerima kenyataan dirinya sebagaimana adanya. Ia kurang memiliki kemampuan, potensi dan tidak memahami kelebihan dan kekurangan dirinya dan tidak merespon dengan tepat terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang bersikap dan berperilaku aktif senantiasa memperluas dan meningkatkan wawasan dirinya dari berinteraksi terhadap kuantitas ke arah pandangan yang berinteraksi terhadap kualitas. 3. Perubahan sikap dari subjektif ke arah sikap objektif. Orang yang bersikap subjektif sering memandang orang lain untuk kepentingan dirinya. Ia mengharapkan orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya selalu memperhatikan kepentingan dirinya. Sedangkan orang yang bersikap objektif adalah orang yang mampu melihat kenyataan dan memandang bahwa dirinya merupakan bagian lingkungannya yang lebih luas. 4. Perubahan dari sikap perilaku menerima informasi ke arah sikap memberikan informasi. Orang yang hanya menerima informasi cenderung memiliki kemampuan terbatas. Ia hanya mampu menyerap informasi dari pihak orang lain, seperti gagasan, pendapat, dan fakta yang ada pada lingkungannya. Informasi itu ia terima tanpa memberikan kritik, alasan, atau tanggapan terlebih dahulu. Akibatnya, pada dirinya kurang tumbuh keberanian untuk mengemukakan pendapat perilaku memberi terhadap orang lain dan tidak mampu untuk menyeleksi pendapat yang ditemukan orang lain. Sedangkan orang yang mampu memberikan informasi cenderung terampil untuk memperluas informasi yang telah ia terima dan mampu mengolah informasi lain yang berkaitan. Ia selalu berupaya untuk mengolah informasi dan mengaitkan dengan kebutuhannya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang telah ia miliki. 5. Perubahan dari pemilihan kecakapan terbatas kepada pemilikan kecakapan lebih tinggi. Orang yang kecakapannya terbatas bila telah mempelajari suatu pengetahuan atau keterampilan dan ia telah merasa berhasil dalam menggunakannya. Orang tersebut cenderung akan puas dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Andai kata pada suatu saat terdapat hasil penemuan dan perkembangan baru yang berkaitan dengan kemampuannya dan ia dituntut untuk menyelesaikan kemampuannya, maka orang tersebut cenderung akan berpegang teguh pada kemampuan yang telah dimilikinya dan tidak mau menyelesaikan dengan perkembangan baru. Sedangkan orang yang memiliki kecakapan lebih tinggi, maka ia selalu berupaya meningkatkan pengetahuannya dan kemampuannya melalui kegiatan belajar. 6. Perubahan dari tanggung jawab terbatas menuju tanggung jawab lebih luas. Pada kehidupan modern, terdapat kecenderungan bahwa seseorang yang mempunyai tanggung jawab terbatas tidak akan mampu memecahkan persoalan secara tuntas. Kehidupan masyarakat makin maju, menuntut bahwa setiap orang tidak terpaku oleh peran, tugas, atau tanggung jawab yang terbatas,
tetapi ia harus memiliki tanggung jawab yang lebih luas, dapat menembus dinding pembatas spesialisasi, dan memahami kaitan antara tanggung jawab spesialisasinya dengan tanggung jawab spesialisasi lain. 7. Perubahan dari pemilikan minat terbatas menjadi minat yang beragam. Minat merupakan aspek afektif yang terdapat pada diri setiap orang, sehingga ia menjadi tertarik, menyukai atau menyenangi terhadap suatu benda, peristiwa atau kegiatan. Dalam kehidupan kanak-kanak, minat ini berkaitan dengan pergaulan bersama teman-teman atau kelompok sebaya. Minat yang berkembang pada masa remaja dan masa dewasa pada dasarnya merupakan perluasan minat yang telah dimiliki pada masa kanak-kanak. Faktor eksternal dan internal yang mendorong perkembangan minat akan berkaitan erat dengan dimensi-dimensi orang dewasa. 8. Perubahan sikap mementingkan diri menjadi memperhatikan orang lain. Perkembangan ke arah kedewasaan, maka anak akan mulai memperhatikan orang lain, dan ia tidak hanya memperhatikan diri sendiri, melainkan mengarahkan sikap dan perilakunya ke dunia sekitarnya. 9. Perubahan dari sikap menolak ke arah menerima kenyataan diri. Seorang anak makin dewasa biasanya makin mulai menyadari bahwa memahami lingkungannya dan pada dirinya timbul pandangan bahwa sikap dan perilaku yang tidak disenangi oleh orang lain adalah tidak baik. Sikap dan perilaku demikian tidak baik pula bagi dirinya. Keadaan ini makin lama dapat mengubah sikap kekaguman yang berlebihan terhadap dirinya dan mengarah kepada penolakan terhadap sikap dan tindakan dirinya yang tidak memperoleh respon positif dari orang lain. Orang mendewasa akan bersikap menerima kenyataan diri secara rasional. Ia mengerti bahwa dirinya memiliki potensi untuk berkembang dan berupaya agar dirinya dapat diterima dan diakui oleh orang lain. 10. Perubahan dari identitas diri beragam ke arah integritas diri. Perkembangan identitas diri yang menunjukkan arah perubahan sikap dari saya tidak tahu siapa saya ke arah saya mengerti dan siapa saya ini. Perubahan ini memberi makna bahwa seseorang telah memahami potensi dirinya, cenderung akan menggunakan potensi itu untuk melakukan kegiatan yang positif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungannya. 11. Perubahan sikap dari berpikir teknis menjadi berpikir prinsip. Pada diri anak-anak dalam pikirannya bahwa setiap keadaan atau peristiwa akan dianggap berdiri sendiri dan dianggap tidak ada kaitannya dengan keadaan atau peristiwa lain. Makin dewasa seseorang, maka akan lebih mampu berpikir secara prinsip. 12. Perubahan dari pandangan mendatar menuju ke pandangan mendalam. Pada proses mendewasa, sejalan dengan pertumbuhan fisik, akan terjadi perubahan pandangan terhadap peristiwa-peristiwa yang ada. 13. Perubahan dari sikap dan perilaku meniru menuju sikap dan perilaku berinovasi. 14. Perubahan dari sikap dan perilaku seragam menuju sikap tenggang rasa terhadap perbedaan. 15. Perubahan dari sikap emosional menuju sikap dan perilaku rasional.